Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan selama pandemi COVID-19 ini. Saya Muhammad Hairul Imam, kelas 12C, akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Sunan Muria. Untuk pembahasan Sunan Muria yang saya akan jelaskan, yang pertama biografinya, yang kedua cara berdakwah, yang ketiga kisah-kisahnya, yang keempat peninggalan-peninggalan Sunan Muria. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Wali Songo. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo berasal dari kata wali, berasal dari bahasa Arab, singkatan dari kata waliullah, yang artinya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo merupakan panggilan bagi wali Allah yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha di Nusantara pada waktu itu. Wali Songo terkenal dengan cara dakwahnya yang lembut dan menyentuh hati seseorang sehingga agama yang meresap dalam diri seseorang tersebut dari hati ke hati dan tidak menimbulkan perpecahan. Kegigihan mereka dalam syiar Islam sangat luar biasa. Mereka tanpa pamrih dan ikhlas dalam mendidik dan mengajari warga masyarakat pada waktu itu. Anggota Wali Songo ada 9 orang, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Salah satu anggota Wali Songo adalah Sunan Muria. Beliau sangat berjasa menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, yaitu di daerah Kudus, Jawa Tengah. Biografi Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria yaitu Raden Umar Said, juga dipanggil ketika waktu kecil Raden Prawoto. Silsilah keluarga beliau, ayahnya bernama Raden Said atau juga dipanggil Sunan Kalijaga, ibunya bernama Dewi Saroh, istrinya memiliki 2. Yang pertama Dewi Sujinah dan kedua Dewi Roroyono. Anaknya ada 3, Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasiki. Tempat tinggal Sunan Muria berada di Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus, lebih tepatnya Desa Colo. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria memiliki fisik yang kuat. Karena bertempat tinggal di gunung, beliau harus menuruni 700 anak tangga untuk berdakwah ke masyarakat. Selanjutnya, cara berdakwah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Wali Songo terkenal dengan cara dakwahnya yang lembut dan menyentuh hati seseorang, begitupun Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya. Menyebarkan agama Islam sudah pasti tidak bisa dilakukan secara frontal pada zaman itu. Oleh karenanya, Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang berada di kawasan Gunung Muria yang masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Sunan Muria tidak langsung mengganti adat masyarakat, tetapi secara perlahan dan bertahap memasukkan nuansa Islam. Yang kedua, metode topongeli, yaitu berbaur dengan masyarakat atau bisa dikatakan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Agar bisa berbaur dalam masyarakat sekitar pegunungan tersebut, maka beliau kerap kali memberikan kursus atau keterampilan untuk para nelayan, pedagang, petani, dan rakyat kecil lainnya, yang pasti diselingi dengan menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Yang ketiga, melalui kesenian. Beliau mempertahankan budaya masyarakat pada waktu itu, seperti gamelan dan wayang, namun memasukkan ajaran Islam di dalamnya, dan merubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam.
Beliau juga menciptakan beberapa tembang Jawa yang sering disebut dengan sinom dan kinanti. Melalui kesenian, masyarakat akan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam. Kisah-kisah. Kisah yang terkenal pada Sunan Muria adalah kisah Dewi Roroyono. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang sakti, juga merupakan guru Sunan Muria. Dewi Roroyono dikenal sebagai gadis yang sangat cantik, namun kecantikannya Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah. Awal mulanya ketika Adipati Patakwarak yang bertamu ke kediaman Sunan Ngerang. Patakwarak melihat Dewi Roroyono dan langsung terbius oleh kecantikan Dewi Roroyono. Ketika malam hari atau ketika acara selesai, semua tamu pulang kecuali yang datang dari jauh, termasuk Patakwarak. Namun ia tidak bisa tidur karena masih terngiang wajah Dewi Roroyono. Ia menculik Dewi Roroyono dengan ilmu sirep dan membawa Dewi keluar menuju Mandalika, Kediri. Sunan Ngerang yang mengetahui putrinya diculik, kemudian membuat sayembara. Ia menjanjikan kalau yang menyelamatkannya perempuan akan dijadikan saudara, kalau laki-laki akan menyodohkannya. Hanya Sunan Muria yang berani melawan Patakwarak. Sunan Muria dibantu oleh Kapa dan Gentiri, yaitu adik seperguruannya, dan berhasil merebut Dewi Roroyono dengan bantuan Datuk Wilulodang. Sesuai janji Sunan Ngerang, Sunan Muria dijodohkan dengan Dewi Roroyono, sementara Kapa dan Gentiri mendapat hadiah tanah. Rasa kesal Kapa dan Gentiri karena mereka menganggap betapa enaknya Sunan Muria bisa mendapatkan Dewi tanpa perjuangan. Kapa dan Gentiri Mereka bertekad merebut Dewi Roroyono dan sepakat menjadikan Dewi sebagai istri mereka. Namun mereka tidak berhasil melawan Sunan Muria, bahkan mereka menemui ajalnya. Peninggalan Sunan Muria. Beberapa peninggalannya, yang pertama air gentong. Air yang bersumber dari Gunung Muria yang dianggap mampu mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Yang kedua, pohon jati. Pohon jati yang sejak Sunan Muria kecil hingga dewasa, masyarakat sekitar percaya bahwa pohon ini memiliki penunggu sehingga memiliki kekuatan untuk mencelakai orang yang berusaha menebangnya. Yang ketiga, pakis haji. Pakis haji ini tumbuhan yang digunakan sebagai pengusir hama. Yang keempat, pelana kuda. Benda untuk mendatangkan hujan melalui tradisi goyang cakatak dengan cara mencuci pelana tersebut, kemudian membaca doa dan sholat istisqa. Yang kelima, tembang Jawa. Tembang Jawa ciptaan Sunan Muria yang terkenal yaitu sinom dan kinanti. Yang keenam, makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria yang terletak di Kudus, tepatnya sebelah barat Masjid Sunan Muria di Desa Selo, yang sering dikunjungi banyak peziarah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.